Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gere Geraldi dengan NIM 2022 0125 1026. Saya ingin mempresentasikan sistem pemesanan makanan online yang telah saya buat. Baik, diawali dengan use case diagram. Di sini website pemesanan makanan ada Guess. Guess bisa melihat menu apa saja yang ada di website kami. Lalu dia bisa melakukan login. Jika dia belum punya akun, dia bisa melakukan register terlebih dahulu. Setelah login, dia bisa memesan makanan, jenis makanan apapun dan kuantitinya berapapun. Setelah dia memesan makanan, sistem akan meminta user untuk menginput alamat supaya pesanannya dapat dikirim ke alamat tujuannya. Setelah melakukan input, user melakukan pemesanan, user melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan mencetak stroke atau detail pesanan dari user. Lalu di sini ada admin. Admin harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dashboard. Setelah melakukan login, admin dapat memanajemen makanan seperti mengedit makanan, mengganti nama makanan, mengatur jumlah makanan, bahkan sampai menghapus makanan, atau juga bisa menambah menu baru untuk website kami. Lalu admin juga bisa melakukan manajemen kategori. Jadi manajemen kategori ini berelasi dengan makanan. Jadi makanannya jenis apa, kategorinya apa, seperti itu. Lalu admin bisa memanajemen status order user. Jadi misalnya setelah user melakukan pemesanan, lalu user membayar, status order user akan berstatus pending. Setelah itu, pegawai akan menyiapkan pesanan user, lalu statusnya akan diupdate oleh admin menjadi processing. Setelah pesanan selesai disiapkan, lalu pesanan diberikan ke driver. Lalu status ordernya bisa berganti lagi menjadi dikirim. Lalu setelah driver menyampaikan makanannya ke user, statusnya akan berubah menjadi sukses atau berhasil. Lalu admin bisa memanajemen user. Jadi setiap Guess yang meregister akunnya di website ini akan bisa dimanajemen oleh admin, seperti menghapus akunnya jika akun tersebut melakukan pelanggaran. Tapi admin tidak bisa melihat password dari user tersebut. Lalu harusnya ini activity diagram dulu. Activity diagram diawali dengan user, ya kan? User memesan makanan di komputer, lalu diproses, lalu komputer akan mengecek jumlah dan jenis makanan apa. Setelah dicek selesai, komputer akan menghitung total harganya. Setelah menghitung total harganya, harga tersebut akan diinformasikan ke user. Lalu user dapat melakukan pembayaran. Setelah user melakukan pembayaran, komputer akan membuat laporan ke pegawai. Laporannya adalah detail pesanan dari user. Lalu pegawai akan menerima laporan pesanan. Lalu pegawai akan menyiapkan pesanannya. Setelah disiapkan, pegawai akan memberikan
pesanan tersebut ke driver. Setelah diterima oleh driver, pesanan tersebut akan dikirimkan ke user. Selesai sampai di situ. Lalu di sini ada kelas diagram. Diawali dengan users. Users mempunyai ID, username, password, phone number, role, ID, address, dan itu email. Maaf, itu saya typo ya, harusnya email. Lalu di sini ada address ada ID address, ID user, province, city, dan detail addressnya. Lalu ada order ID user, status, total. Lalu ada kategori dengan ID kategori, name. Lalu ada produk, ID produk, nama produk, stock, price, ID kategori, description, dan is active. Lalu order items. Order item mempunyai order ID, ID produk, quantity, dan total price. Jadi di sini adalah user bisa mempunyai banyak address. Jadi user berrelasi dengan table address, dan user bisa memiliki banyak address pengiriman maksudnya. Jadi user bisa mengirimkan pesanannya ke banyak address yang dia buat. Lalu users juga mempunyai chart item. Jadi sebelum user melakukan pembayaran, item-item yang dipilih oleh user atau makanan yang dipilih oleh user akan dimasukkan ke chart item. Jadi user bisa memiliki banyak chart item. Lalu di sini users juga mempunyai order ID, mempunyai banyak order ID. Jadi satu users bisa melakukan banyak order. Lalu di sini ada produk. Produk ini berrelasi dengan chart item, yaitu many to many. Jadi satu produk bisa mempunyai banyak chart item di dalamnya. Lalu produk berrelasi juga dengan order items, many to many. Lalu di sini ada kategori. Satu kategori bisa memiliki banyak produk. Jadi misalnya kategori pizza, dia bisa mempunyai pizza coklat, pizza apa. Misalnya kategori burger, dia bisa mempunyai produk cheeseburger atau beef burger dan lain-lain. Lalu di sini relasi orders dengan order item. Jadi semua data order items akan disimpan di order items, tapi order tersebut yang mempunyai status pembayarannya atau status ordernya sekarang akan disimpan di order. Lalu di sini ada sequence diagram. Jadi user akan memesan makanan ke sistem, lalu sistem akan meminta data alamatnya. Lalu user akan menginput alamatnya. Setelah semuanya selesai, sistem akan memberikan detail dan status pesanannya. Lalu user akan melakukan pembayaran. Lalu sistem akan merespon dengan notifikasi pembayaran berhasil. Setelah itu selesai, sistem akan mencetak struk pesanan ke karyawan. Lalu karyawan akan menyiapkan pesanannya. Setelah pesanan disiapkan, karyawan akan memberikan pesanan tersebut ke driver. Setelah itu, karyawan atau admin akan mengupdate pesanannya menjadi dikirim. Setelah pesanan berhasil diupdate, driver akan mengirimkan pesanannya ke user.
Lalu setelah dikirimkan, drivers akan mengkonfirmasi pesanan telah diterima oleh user ke karyawan. Lalu karyawan akan melakukan update status pesanan lagi menjadi sukses atau berhasil. Yaitu presentasi dari PPT saya. Lalu di sini ada aplikasinya. Ini aplikasi website pemesanan makanan saya. Di sini ada homepage, lalu di sini ada tampilan new menu, lalu di sini ada kategorinya. Jadi user akan ditampilkan kategori-kategori terlebih dahulu. Lalu di sini ada banner-banner. Lalu di sini ada review. Jika ingin melihat menu, user silahkan langsung ke menu. Lalu di sini ada kategorinya, food. Lalu di sini ada lagi lalu user ingin memesan tapi user belum login, maka user akan diarahkan terlebih dahulu ke halaman login. Jadi sini saya akan login dulu. Nah, saya sudah login sekarang. Jika saya memesan makanan, bentar saya lihat dulu chartnya. Takutnya ini. Nah, ini bekas saya yang tadi. Jika user memesan makanan dengan jumlahnya 2 misalnya, pesanan ini akan masuk ke keranjang. Ingin pesan lagi, akan masuk ke keranjang. Lalu di keranjang ini, dan di sini saya sudah ada address. Jika saya check out, saya disuruh memilih address. Jika saya belum punya, jika milih saya akan milih ini. Tapi jika saya ingin address yang lain, saya tinggal klik add new address begini. Saya bakal input. Jika saya input, akan ada address baru. Lalu saya tekan yang ini. Lalu saya check out. Nah, di sini akan ada detail pesanan saya dengan statusnya waiting payment. Jika saya melakukan pembayaran di sini, nah, karena ini masih fase development, jadi saya harus bayarnya dengan API dari Midtrans nya. Jadi saya copy MAC address dari sini ke simulator Midtrans, saya tempelkan di sini. Saya pay, sukses membayar, oke. Jika saya cek status, nah, pembayaran selesai. Kalau ini saya refresh, nah, maka statusnya akan berubah menjadi processing. Lalu di sini di users ada manajemen users juga. Sini user bisa melihat orders yang telah dibuat. Saya ingin detail ke sini. Lalu ada addressnya. Di sini bisa menghapus address. Lalu user juga bisa melakukan logout. Lalu sekarang saya akan beranjak ke role admin. Sini ada admin.
Oke, ini ada halaman registernya ya, saya lupa menjelaskan. Sabar, kenapa nih? Ini karena udah di hosting jadi lumayan lama respon websitenya, dan ini website gratisan. Oke, udah ya. Lalu ketika saya login dengan admin, di sini langsung ada tombol untuk admin. Jadi saya akan melakukan tombol admin. Nah, di sini ada dashboard. Dashboardnya masih saya kosong. Lalu di sini ada manajemen produk. Nah, di sini saya bisa melihat produk apa saja yang ada di sini. Lalu saya bisa menambahkan produk baru di sini. Saya bisa menambahkan produk baru. Lalu kategoris ini, saya juga bisa menambahkan kategoris. Misalnya martabak. Di sini juga ada teks kayak coklat, kopi, ramen, strawberry, seperti itu. Saya juga bisa menambahkan di sini. Ini berrelasi juga dengan kategori. Ya, martabak apa? Coklat. Teksnya coklat. Ini, nah, sebenarnya ini dari coklatnya. Lalu ini manajemen users. Nah, ini dia manajemen user. Saya bisa mengedit, saya belum bisa, tapi saya bisa mendelete user yang ada di sini. Saya ini gmail.com, maka saya delete. Nah, lalu sini ada orders yang tadi saya bilang. Nah, ini ada yang waiting payment. Jika karyawan sudah mengirimkan barangnya, pesanannya ke driver, maka ini saya bisa edit menjadi in delivery atau dikirim. Saya continue. Nah, dia berubah menjadi in delivery. Jika sudah diterima oleh users, saya bisa edit lagi menjadi sukses. Nah, ini sukses. Nah, di sini ada detail. Saya juga bisa melihat detail ordersnya. Sini. Lalu saya bisa melakukan logout. Dan di sini saya registrasi tadi ya. Misalnya saya memilih username Kazi, terus ini kazi@gmail.com, passwordnya 123. Nah, sudah berhasil. Jadi tinggal masuk kazi@gmail.com. Berhasil login saya. Di sini ada usersnya, ada ordersnya masih kosong, address. Saya ingin buat address baru. Nah, berhasil. Saya logout. Baik, mungkin seperti itu aja presentasi dari saya untuk UAS rekayasa perangkat lunak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.